Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah munculnya dan perkembangan asuransi syariah yang disusun oleh Carin Ayudiasari, NIM 1720401001, Anis Fitria 1720401070, dan Nana Mardiana 1720401015. 1. Sejarah asuransi syariah. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Praktek asuransi Islam pertama kali dipraktekkan oleh Nabi Yusuf pada saat menafsirkan mimpi Raja Firaun. Praktek asuransi sendiri dalam budaya Arab kuno dikenal dengan al-aqilah, yaitu jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh keluarga pembunuh itulah yang disebut aqilah. Hal tersebut tetap diterima pada zaman Rasulullah dan menjadi bagian dari hukum Islam. Ada pasal khusus dalam konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu pasal 3 yang isinya orang Quraisy yang melakukan perpindahan ke Madinah, melakukan pertanggungan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka. Sebelum abad ke-14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Orang-orang Arab yang mahir berdagang telah melakukan perdagangan di negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini, mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan bunga dan riba. Praktek asuransi tersebut pun juga dilakukan oleh Nabi ketika melakukan perdagangan di Mekah. Suatu ketika, Nabi turun dalam perdagangan di Mekah dan seluruh armadanya terpecah belah oleh suatu bencana hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan, termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Namun, Nabi Muhammad yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Siti Khadijah juga telah menyumbangkan dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang diperolehnya. Kemudian, pada pertengahan abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktekkan asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara penduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika. Dan pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi syariah selain mengembangkan praktek tolong-menolong juga memasukkan unsur investasi yang prakteknya berjalan hingga sekarang. Filosofi asuransi syariah. Filosofi takaful atau asuransi syariah dikembangkan atas dasar ekonomi syariah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 filosofi dasar utama asuransi syariah yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua tolong-menolong, dan yang terakhir saling melindungi dan menanggung. Yang pertama tauhid. Syed Nawat memaparkan 4 aksioma ekonomi syariah, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, serta tanggung jawab. Tauhid sejatinya merupakan ajaran teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk di dalamnya berisi tentang kegiatan berasuransi. Jadi, tauhid yang mengatur seluruh kegiatan asuransi syariah atau takaful didasari oleh sebuah doktrin Islam yang fundamental di dalam tauhid tersebut, yaitu adalah iman dan takwa. Ini berarti mereka yang berkecimpung dalam kegiatan asuransi syariah, baik lembaga keuangan ekonomi syariah sebagai pengelola maupun para nasabah sebagai pemegang polis, harus memahami dasar aktivitasnya adalah iman dan takwa. Yang kedua, tolong-menolong. Saling tolong-menolong adalah cerminan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Takaful sendiri didasarkan kepada filosofi tolong-menolong tak hanya sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Filosofi ini digali dari Islam yang mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan atau kemanusiaan yang bersifat universal agar dapat menyelenggarakan kehidupan bersama dengan cara saling tolong-menolong. Yang terakhir, saling melindungi dan menanggung. Filosofi yang terakhir inilah yang menjadi dasar pijakan dan semangat takaful, yaitu menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta.
Takaful atau saling melindungi dan takmin atau menanggung menghasilkan bentuk persaudaraan antara sesama pemegang nasabah polis. Kesimpulannya, filosofi takaful dalam ekonomi syariah yang digali dari doktrin Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah diterapkan secara konsisten dalam sistem pengoperasionalan asuransi syariah, sehingga menciptakan sistem asuransi syariah yang islami dan tujuannya mewujudkan pola dan tatanan ideal yang membawa rahmat dan kemaslahatan tak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi umat manusia secara universal. 1. Tidak adanya dana hangus. Dana hangus biasa terjadi pada asuransi yang normal. Peserta asuransi syariah bisa mendapat kembali dananya meskipun belum dapat jatuh tempo. Misalnya, Anda ingin mencairkan dana tersebut secara tiba-tiba karena suatu hal, maka asuransi syariah bisa mengabulkannya. Hasil investasi. Selanjutnya, banyak yang merasa khawatir akan investasi dana pada asuransi konvensional atau asuransi umum. Namun, di asuransi syariah, Anda sudah memiliki hasil investasi yang lebih beragam, karena instrumen investasi syariah sudah beragam. Oleh sebab itu, bisa memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik dan juga optimal untuk nasabahnya. Selain itu, jika Anda menginvestasikan dana, maka hasil investasi atau mudharabah akan lebih tinggi dibandingkan menabungkan dengan deposito. Telat bayar. Jika mengalami ketelatan pembayaran, bukan pemberhentian pembayaran, proteksi pada dana Anda tidak akan berubah. Asuransi syariah tidak akan mengutak-atik keamanan dari dana Anda ketika mengalami telat membayar premi yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Berikutnya, pembagian nisbah yang tinggi. Pembagian nisbah yang mencapai 70% untuk nasabah dan 30% untuk asuransi merupakan daya tarik asuransi syariah selanjutnya. Ketika mengikuti asuransi, pasti ada alasan khusus yang membelakanginya. Misalnya, Anda mengikuti asuransi kesehatan, maka Anda berharap asuransi akan membantu membayar atau mengcover seluruh pembayaran kesehatan, baik dari murah hingga yang mahal. Berikutnya, bebas. Kontributor dasar adalah akan dibebaskan apabila terjadi ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit ataupun kecelakaan. Peserta bisa menikmati manfaat asuransi meskipun dalam situasi ketidakmampuan total. Fasilitas ini tidak bisa didapatkan di asuransi lain. Berikutnya, asuransi double claim. Keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dari asuransi syariah adalah bisa melakukan double claim. Misalnya, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Asal-usul pertumbuhan dan perkembangan serta dalil hukum asuransi syariah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang berkaitan dengan asuransi. Dalam hal ini, tidak ditemukan istilah asuransi atau al-ta'min dalam Al-Quran. Tetapi, Al-Quran masih mengakomodir ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi itu sendiri. Berikutnya, sunnah Nabi. Hadis tentang menghindari risiko diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Bertanya seseorang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang untanya. Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pertama ikatlah unta itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini adalah piagam dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yathrib dan orang-orang yang mengakui mereka menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat lain dari komunitas manusia lain, kaum Muhajirin dan Quraisy,
sesuai keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawaran dengan cara yang adil di antara mukminin. Praktik sahabat. Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman atau ganti rugi pernah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, Umar memerintahkan agar daftar atau diwan saudara-saudara muslim disusun per distrik. Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan berhak menerima bantuan satu sama lain dan harus menyumbangkan untuk pembayaran ganti rugi atau pembunuhan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Berikutnya ijma'. Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal ini. Aqilah terbukti dengan tidak adanya pertentangan dari sahabat lain dengan praktek Aqilah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Berikutnya syar'u man qablana. Dalam hal ini, kebiasaan umat terdahulu terbuang pada praktek Aqilah yang juga dikisahkan dalam sunnah Nabi yang pada prakteknya sama dengan asuransi di zaman sekarang. Berikutnya istihsan. Istihsan dalam pandangan ulama ushul adalah pemandangan sesuatu itu baik. Dalam hal ini, kebaikan Aqilah terletak pada bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. Jenis mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Yang pertama, sistem pada produk saving ada unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisahkan dalam 2 rekening yang berbeda. Manfaat asuransi syariah. 1. Tidak adanya dana hangus. 2. Hasil investasi. 3. Proteksi dana tidak ada berubah meski mengalami telat bayar. Keempat, pembagian nisbah yang tinggi. Dan yang terakhir, terbebas dari kontribusi dasar dan asuransi double claim. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan, tingkat solvabilitas, reasuransi, investasi, cadangan teknis, syarat polis, tingkat premi, penyelesaian klaim. Adapun pengawasan secara aktif mencakup pemeriksaan secara berkala terhadap operasional asuransi syariah, melihat buku, dokumen, catatan penting, berbagai jenis laporan, memindah data-data yang diperlukan, dan lain-lain.